Nah, kalau misalnya kalian pengen nih objeknya semua keseleksi, nggak perlu satu-satu begini, kalian cukup klik workspace-nya, kemudian kalian geser aja sampai semua objek ini masuk ke dalam kotak biru seleksi nih dari pick tool. Nah, udah jadi keseleksi semua. Segampang itu gitu. Nah, kalau misalnya kalian gunain shortcut tuh biasanya pakai Ctrl A ya. Nah, Ctrl A tuh udah semuanya udah bakal keseleksi. Jadi hati-hati juga nih. Misalnya kalian gunain ada banyak objek nih gitu di mana-mana gitu objeknya gitu kan. Tapi kalian hanya ingin yang ada di sini aja. Ini caranya gitu tadi ya, gini. Diklik, klik terus tarik gitu. Nah, begitu. Oke. Kemudian sekarang next yang kedua itu ada shape tool. Nah, shape tool ini gunanya untuk memanipulasi titik ya, atau dia kayak edit kurva. Jadi objek kurva tuh yang udah ada itu sudut itu bisa diubah gitu, yang awalnya runcing tuh jadi tumpul gitu. Umumnya gitu sih. Jadi contohnya gini. Ini ada rectangle tool, terus ada gambar persegi. Nah, kalau udah selesai, ini kita klik shape tool ini. Nah, ini area apa namanya? Dia bakal berubah. Yang abis dari kita seleksi pakai pick tool tadi, dia bakal berubah begini jadinya. Nah, titik-titik hitam ini bisa apa namanya ya? Bisa kita geser dan bakal jadi begini. Tuh, tumpul dia. Nah, gini jadinya. Gitu ya. Ini tinggal kalian klik aja, terus kalian tarik. Klik tahan tarik, klik tahan tarik. Udah geser-geser aja. Misalnya mau langsung lingkaran nih, udah gini, jumpain, udah lingkaran tuh jadi. Atau kalian mau balikin ke semula persegi, udah jadi. Gitu ya, segampang itu. Oke, next yang ketiga, ini ada crop tool. Crop tool ini gunanya ya tuh memotong, crop ya, memotong gitu, memotong objek gitu. Nah, cara kerjanya gimana sih? Nah, cara kerjanya itu begini. Aku lagi. Jadi cara kerjanya tuh begini. Ini kan crop tool. Kalian crop tool kita ulang dulu. Nah, ini misalnya udah ada objeknya nih di sini lingkaran ya. Kemudian ini kalian, tapi sebelum itu harus kalian klik dulu objeknya. Jangan sampai kalian biarkan begini objeknya, nggak boleh. Dia nggak bakal keseleksi. Maksudnya nggak bakal ke crop ya, gitu. Jadi harus kalian seleksi dulu pakai pick tool. Kalian klik sekali objeknya, kemudian kalian klik crop tool. Nah, kalau jadi, tinggal kalian pangkas aja mau bagian mana yang kalian crop gitu. Misalnya contohnya kita bagian atasnya kita ambil gitu ya. Nah, kalau udah seleksi, terus kalian enter. Nah, jadi yang atasnya itu yang bakal keambil. Jadi dia cara kerjanya tuh begini. Nah, bagian yang terang ini, itu artinya objeknya nggak kepotong. Nah, di luar ini, di luar garis seleksinya ini, di luar garis crop toolnya ini tuh bakal hilang objeknya sesuai sama size yang kalian mau gitu. Lalu kalau kalian enter aja, udah selesai gitu doang. Gitu ya. Next kita bakal lanjut ke zoom tool. Nah, ya zoom tool ini umum ya gitu. Zoom tool ini ya itu dia zoom in zoom out. Nah, zoom in zoom out itu di Corel tuh gimana gitu. Kalau lebih gampangnya itu kan nih ya, kalian klik ini terus kalian klik sebelah kiri mouse. Klik sekali itu zoom in. Kalau kalian klik kanan mouse itu zoom out gitu. Ya. Gitu. Atau kalian mau langsung pakai shortcut lah gitu ya, dan biar ada gayanya sedikit gitu. Kalian bisa tekan apa ya, aku lupa juga ya ampun. Nah, Z. Kalian bisa tekan Z, itu udah langsung ke zoom toolnya. Nah, cara cepatnya gimana? Kan cukup scroll aja gitu di scroll mouse-nya itu. Jadi kayak misalnya kalian mau zoom in tuh, kalian tinggal majuin aja zoom-nya. Ini kebetulan mouse aku lagi blur. Nah, gitu aja. Udah. Kemudian yang selanjutnya itu ada freehand tool. Nah, freehand tool ini
ada banyak banget ya, ada freehand, ada 2-point line, ada bezier, ada pen, ada B-spline, terus ada polyline, 3-point curve, smart drawing. Nah, ini freehand ini ya bebas gitu, bebas kalian mau gambar gimana gitu. Tapi ada dua metode dalam menggunakan freehand yang satu ini. Jadi metode pertama itu kalian klik apa? Iyo, kok begini? Nah, begini. Oke, jadi freehand tuh ada dua metode. Yang pertama, kalau kalian mau bikin gambar bebas, mau buat gambar bebas itu, kalian cukup klik sekali, terus ditahan. Baru deh kalian gambar sesuai apa yang kalian mau gitu ya. Nah, dia bakal jadi seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, jadi bakal jadi seperti ini. Klik sekali, terus tahan, terus udah gambar aja. Nah, dia bakal garisnya itu mengikuti objek yang kalian buat. Jadi dia hasil dari freehand ini tuh, freehand tool tuh dia sebuah kurva garis gitu ya, kurva garis. Kalau titiknya tidak dipertemukan titiknya, maka dia hanya sebuah garis gitu. Nah, tapi lain cerita kalau titiknya dipertemukan, dia bakal jadi sebuah objek kurva. Contohnya begini. Kalian mau kita buat pertama metode gambar bebas dulu ya. Kita klik sekali, tahan, terus tarik gambar. Nah, ini bakal udah namanya objek kurva, dan ini bisa diberi warna gitu. Kita pakai warna merah misalnya. Nah, udah ke warna nih kan gitu. Tapi ini nggak bisa karena dia antara titik yang ini dengan titik yang ini itu nggak bertemu gitu. Tapi kalau dia bertemu, dia bakal bisa dikasih warna. Itu bedanya gitu ya. Kita ulang lagi. Dan gimana sih caranya biar bisa jadi objek kurva? Gini. Jadi kita ulang lagi. Itu klik, tahan, terus dah gambar sebebas mungkin. Baru sampai. Nah, kalau kalian udah nampak nih ada tanda panah ke bawah itu artinya titik antara titik awal dengan titik akhir itu udah bertemu, udah menyatu gitu. Jadi tuh udah bisa kita lepas. Nah, udah jadi objek kurva gitu ya. Nah, itu bedanya sama yang sekadar garis tadi sama objeknya gitu, beda. Nah, begitu. Terus next itu ada yang kedua, yang metode kedua itu buat garis lurus. Nah, buat garis lurus ini dia gak sama caranya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan klik, tahan, tarik gitu kan. Sedangkan yang kedua dia klik, lepas, udah. Jadi kalau misalnya mau bikin garis lurus, kalian tekan Ctrl di keyboard, Ctrl. Nah, ini bakal lurus nih. Dia nggak bakal miring-miring kemanapun, kecuali kalau memang kalian mau miringnya gitu ya kan. Tapi pun depannya bakal tetap lurus gitu. Nih, dia bakal mengikuti arah kursornya tuh. Nah, kita buat garis lurus di sini. Kalau udah lurus, udah rasa kalian lurus gitu kan, udah lepas tinggal klik sekali, udah jadi garis lurusnya. Gitu ya, beda. Nah, misalnya ini namanya garis lurus kan, garis lurus. Nah, kemudian kalian mau bikin objeknya. Objeknya tuh gimana caranya? Sama kayak yang pertama tadi. Jadi dia dijumpakan antara titik satu dengan titik awal dengan titik akhirnya. Caranya, ini kan kita udah gambar nih garis yang satu, garis lurus ini. Kemudian kalian ambil yang ini, titik kedua ini, titik akhirnya, sampai muncul tanda panah hitam ke bawah. Itu kalian klik titiknya, terus kalian klik sekali aja, udah kalian lepas, kalian tarik kemanapun. Bakal kita ketekan Ctrl lagi baru lurus. Nah, udah klik lagi. Buat lakukan dengan hal yang sama. Nah, gitu ya. Ini baru lurus, kembali sel segitiga. Dah. Jadi ini namanya udah objek kurva. Ini namanya udah objek. Ya kok kita kasih warna tuh bisa. Nih, kita klik merah. Udah, jadi gitu. Gitu doang, gitu. Udah. Dah. Selanjutnya, abis freehand, ini ada artistic media tool. Ini jarang banget digunakan karena memang
hampir nggak pernah sih digunain sebenarnya. Cuman hasilnya mengikuti kayak ini lebih ke kuas aja gitu, brush ya, lebih ke brush. Jadi juga ada banyak macamnya. Ini ada yang pensilnya, ada yang kuas, ada yang brush, ada yang pen gitu ya. Nah, kita langsung next aja lah yang tool-tool yang paling sering digunakan saja. Nah, itu yang selanjutnya ada rectangle tool. Rectangle tool ini yang gambar persegi tadi. Caranya kalian cukup klik sekali, terus tahan, tarik. Nah, begitu. Nah, ada dua cara nih, Kalau kalian mau bentuk sisi kanan kirinya sama, itu kalian cukup klik tekan shift. Nah, jadi ini kanan kirinya bakal sama nih. Kanan kiri atas bawah itu bakal sama. Tapi hanya dua sisi saja gitu. Nah, itu dia kalau kita pakai shift. Kalau kita pakai untuk semua sisinya sama, kanan kiri atas bawah, kita pakai kontrol. Nah, kontrol ini kanan kiri atas bawahnya sisinya sama bakal. Nah, gitu. Jadi dia bakal perseginya perspektif banget gitu. Perspektif nggak tuh? Perspektif gitu ya. Nah, begitu. Kemudian udah selesai. Ini ada ellipse tool. Ini lingkaran ya, lingkaran gitu, lingkaran kecil, lingkaran besar gitu ya. Nah, ini sama caranya kayak rectangle tadi. Kalian klik sekali, tahan, terus tarik. Kalau mau oval nih, begini oval ya, ellipse oval tuh. Nah, tapi kalau kalian yang benar-benar mau lingkaran sempurna, itu tekan kontrol lagi, kontrol. Nah, dia mau kemanapun kursor kalian arahkan, itu bakal tetap namanya lingkaran sempurna gitu. Kalau misalnya kalian tekan shift, ya sama kayak tadi, sisi kanan kirinya sama. Tapi kalau kalian tekan kontrol, nah dia bakal benar-benar lingkaran gitu ya, lingkaran sempurna gitu sih. Next kita ada namanya polygon tool. Nah, polygon tool ini ya sama juga gitu caranya. Nah, nih, tapi ada bedanya nih, gini kan. Nah, jadi di polygon tool ini kalian bisa menambahkan titik sudutnya. Caranya di mana? Di sini dong. Di sini, di bagian property bar. Gitu. Ini ada di sini kan tertulis 5 ya. Makanya 5 titiknya. Kalau kalian tambahkan gitu, tekan klik yang kursor apa namanya nih? Tanda panah ya, gitu, tanda panah kursor yang hitam arah ke atas tuh. Nah, dia titiknya bakal nambah nih. Titik itu disebut dalam Corel tuh node ya. Ya, node. Dia namanya node, dia kan tulisan biru tuh kan node gitu. Nah, kalau kalian tambah lagi 7, tambah lagi titiknya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini bakal terus nambah seiring kalian terus menambah titiknya gitu. Kita balik ke awalnya, tekan 5. Udah, oke, enter. Oke, selesai. Next, ada text tool. Nah, ini dia. Ini yang bisa buat nambahin teks dalam Corel, di Corel ya. Jadi, caranya itu, ini Corel. Ini kita klik aja workspace kita di sini. Klik. Udah, dia bakal muncul nih tanda yang biasa kita ketemu di Word ya. Kalian cukup ketik aja nih apa yang kalian mau. Di sini kita tulis lah ya, Corel Draw. Nah, udah jadi nih. Ini teks bakal digunain gitu. Nah, untuk editnya gimana? Gitu kan. Corelnya cukup kalian blok aja semuanya. Udah di blok. Terus kalian ganti deh fontnya. Mau font yang mana? Kita umum aja, Arial aja, umum aja gitu. Nih. Udah diganti tuh gitu ya. Oke. Terus next ini ada Polymension tool, ini ada Straight Line Connector tool, ini ada drop shadow. Drop shadow ini adalah buat bayangan di Corel. Jadi objek, kita klik objeknya, klik objek gitu, terus kita berbesar ya. Udah diklik objek nih. Ini kita klik yang drop shadow tool. Nah, jadi bakal muncul nih titik-titik di mana kita bisa narik shadownya, narik bayangannya. Gitu. Kita ambil dari yang tengah. Kita klik sekali, tarik. Mau kemana misalnya? Ke sini ke bawah. Boleh, kita ke bawah. Oke, kita lepas. Klik lagi dia. Nah, begitu. Udah jadi.
Nah, sampai kalau dia ada muncul ada warna putih dan hitam di sini, artinya ini transparasi dari si bayangan. Jadi kita misal makin ke putih, nah dia bakal makin transparan. Kalau kita ke hitamnya, dia makin tebal bayangannya gitu. Next, ini ada transparan. Transparan ini ya sama begini. Sistemnya gini, ini objek, terus kita klik. Nah, dia bakal muncul nih. Kita mau seberapa transparannya gitu. Karena angkanya masih di 0, kita ya objeknya masih tebal gitu. Tapi kalau kita ganti misalnya di 50. Kita enter. Gak mau dia. Kita gambar ini objek yang satu ini misalnya. Objek yang satu ini kita beri warna merah, biru. Oke, ini udah. Kemudian kita pakai transparan tool. Di sini kita klik, kita ketik 50, enter. Gak mau dia biasanya mau 50. Nah, ini beda kan sama yang tadi gitu. Jadi kan kita ulang nih ya, kita ulang. Kita bikin dua nih dari objek nih. Nih, biar nampak. Kita zoom. Nah, begini. Jadi kita kasih warna biru awalnya, dan ini kita kasih juga warna biru, tapi yang satu ini kita transparankan. Kita klik di sini. Nah, itu dia. Nah, kelihatan kan? Tuh. Kita geser kemarin nih. Nah, nampak kan bedanya? Ini transparan, yang ini transparan. Begitu. Oke dah. Next kita ada color airdrop tool. Ini lebih kayak ngambil warna lain gitu. Contohnya nih, contoh kita, tapi sebelum itu kita klik dulu objek yang mau diberi warna. Misalnya di bagian ini ya, kita ambil yang lingkaran, kita klik, terus kita klik yang airdrop tool, kita klik, kemudian kita pilih mau warna apa. Misalnya kita ambil di sini warna apa ya, warnanya aja, ikutin aja biru ya. Nah, dia bakal, kalau kita udah klik warna birunya, itu bakal berubah jadi kayak nih ada apa sih namanya, tepat cat tuh. Nah, kita langsung balik ke objek yang udah diseleksi tadi. Kita klik sekali. Nah, begini. Jadi gitu. Nah, gampang kan? Iya dong, mudah. Nah, next ini ada interactive fill tool. Nah, interactive fill tool ini juga memberi warna, tapi ada metode lain. Metodenya apa? Jadi di interactive fill tool ini itu kita bisa bikin gradien. Nah, gitu. Ini kita lihat nih, di sini ada gradien, terus ada yang vector pattern. Ini patternnya ada nih. Nah, kalau gradien tuh cara gampangnya gimana sih gitu? Cara mudahnya tuh kita zoom dulu. Nah, cara mudah tuh gini. Ini kita seleksikan objeknya tadi kan di awal. Kemudian kalian klik sekali, tahan, tarik. Nah, jadi dong. Iya dong, nah gini. Jadi, ini namanya gradien. Tapi gradien dua warna. Gitu. Nah, ini kan hitam putih nih. Ini bisa kita geser-geser loh. Titiknya mau di mana? Agak nge-lag ya. Nah, udah bisa kan? Tuh. Ini dia. Jadi, kalau misalnya warnanya mau diganti boleh, bisa. Kalian cukup klik ini aja. Kotak ini aja, kotak putih nih. Kalian klik. Nah, ini bakal muncul ada warnanya, kemudian ada transparannya gitu kan. Ini cukup kalian klik aja yang tanda panah ke bawah ini. Dia bakal muncul warnanya. Oke, yang like lagi. Nah, ini dia bakal muncul. Ini bisa kalian ganti-ganti tuh warnanya. Tuh, bisa kan? Nah, keren nggak tuh? Ya dong, keren gitu. Nah, kita coba silang, udah jadi nih warnanya. Yang ini kita mau ganti juga warnanya ke warna biru misalnya gitu ya. Biru dong. Oke. Nah, udah jadi nih. Ini namanya gradien. Tapi bisa nggak sih kita tambah lagi warna gradiennya? Bisa. Kalian cukup klik aja nih di sini. Nih,
akan ada di bagian ini namanya status bar ya. Dengan status bar tuh. Nah, di bagian ini, di fonten ini, kalian klik 2 kali. Nah, dia bakal muncul begini. Bakal muncul begini. Jadi kalian cukup klik di area yang persegi panjang ini. Kalian klik 2 kali. Nah, muncul dia. Udah, kemudian kalian klik OK aja. Tuh, kalian ganti warnanya misalnya jadi warna pink. Tuh, bisa kan? Oh, ternyata warna hijau deh, biar keren. Enggak, pink aja deh. Udah pink aja. Tuh. Nih. Tuh, 3 warna kan? Biar kelihatan. Ini kita ganti warna hijau ya, biar kelihatan. Rusak banget warnanya. Warna pendel pop. Nah, nih dia. Tuh. Jadi kan, ini gradien nih namanya. Mau nambah warna lagi? Bisa. Bisa gampang. Nah, caranya masih sama. Kita ganti sini warnanya misalnya warna putih. Tuh. Nambah 4 warna. Nah, ya kan. Oke. Udah, kayaknya gitu aja sih. Next, ini ada yang terakhir nih apa ya? Smart Fill Tool. Ini sama kayak tadi cara kerjanya. Nah, sekarang kita ke sisi sebelah kanan. Ke sisi sebelah kanan ini namanya palet warna. Nah, ini palet yang bakal digunakan. Gitu. Palet yang bakal digunakan. Ini paletnya kan udah tersistem RGB ya. Jadi antara CMYK sama RGB itu berbeda. Jadi CMYK tuh dia warna lebih gelap. Kalau RGB itu dia lebih terang karena dia memang digunakan hanya untuk sekedar digital. Kalau CMYK tuh ada hasil cetaknya gitu. Jadi beda ya warnanya. Makanya kalau misalnya kalian waktu ngedesain itu usahakan hati-hati dalam nge-sistem paletnya. Kalau misalnya kalian ngedesain pakai RGB, tapi kalian cetak, hasilnya pasti nggak sama antara digital dengan hasil cetak. Karena memang beda banget. Di antara CMYK dan RGB itu ada perbedaan di situ, antara gelap terangnya berbeda, gitu ya. Oke, apalagi ya? Oke, itu aja sih sisanya. Oh, ini ada satu hal. Jadi misalnya ini kan gambar warna garisnya kan ada tuh ya di sini di objeknya. Bisa nggak sih warna garisnya tuh dihilangin gitu? Bisa. Pertama kita hilangin warnanya dulu ya, balik ke putih. Kalian cukup nih klik silang di sini aja. Udah beres. Hilang kan warnanya. Nah, tambah lagi nih jadi biru. Nah, tapi gimana cara hilangin garis hitamnya ini? Yaudah, kalian tinggal klik kanan pada mouse di tanda silang ini, klik kanan. Nah, hilang garisnya kan? Hilang kan? Nah, kalau misalnya mau kalian diwarnain balik, kalian bisa pilih di palet warnanya tuh. Nih, misalnya kita pakai warna yang muda, ini ada biru toska, sky blue nih, warna langit gitu. Kalian klik kiri juga. Klik kanan pada mouse. Nah, nggak kelihatan ya warnanya. Ini kita ganti ke misalnya 20. Nah, tuh. Beda kan? Jadi ini tuh line garisnya. Garis si objek gitu. Oke? Nah, udah beres. Kayaknya itu aja yang kita face to face antara user dengan si software. Jadi cukup aja sampai sini ya. Next, kita bakal jumpa lagi di materi selanjutnya. Asik materi nggak tuh? Bye-bye. Assalamualaikum.